dihormati, marilah bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan penamatan dan perpisahan siswa MTS Negeri 3 Sinjai tahun pelajaran 2023-2024. Pun maksud pelaksanaan kegiatan penamatan dan perpisahan ini adalah membangun silaturahmi antara pihak madrasah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pemerintah dengan tujuan membangun kerjasama dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya di MTS Negeri 3 Sinjai. MTS Negeri 3 Sinjai untuk menyampaikan kata-kata perpisahan, pesan maupun pesan berkenaan dengan acara penamatan dan perpisahan kakak-kakak kelas 9 di MTS Negeri 3 Sinjai tahun pelajaran 2023-2024 ini. Rasanya habis untaian kata yang telah kami siapkan sebelumnya untuk kami sajikan di hadapan kakak sekalian yang akan meninggalkan kami semua menuju jenjang pendidikan yang baru, yang lebih tinggi dari yang saat ini. Hari-hari berkumpul bersama, bercengkrama yang telah kita lalui selama di madrasah ini rasanya begitu singkat. Dan alangkah bahagianya jika seandainya kita dapat bergaul dalam kebersamaan untuk menuntut ilmu di madrasah yang kita cintai. Perpisahan ini hendaknya kita pahami dalam arti kata sebagai pisah raga dalam masa saja, namun hati kita tetaplah menyatu untuk selamanya. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Nur Aziza Fauzia Az-Zahra mewakili teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan dari siswa kelas 9 MTS Negeri 3 Sinjai. Tanpa terasa waktu kita bergulir, terus tahun telah berlalu. Masih teringat beberapa tahun lalu kami memulai aktivitas belajar di madrasah tercinta ini, di mana kami menerima banyak ilmu dan pengalaman berharga. Selama 3 tahun di sini, tentunya banyak kenangan yang tidak akan pernah kami lupakan bersama para guru maupun teman-teman. Baik pengalaman bahagia dan sedih, suka maupun duka, tawa dan tangis, semuanya melebur menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam tapak kehidupan kami. Jadi sekali lagi saya mohon izin mewakili orang tua siswa yang tamat hari ini dari 83 siswa dan siswi, berarti kalau masih hidup semua orang tuanya ya 166 orang tuanya. Ya Pak ya. Ya, 83 kali 2. Ya. 166 orang tuanya, insya Allah. Kesemuanya itu
memasukkan generasinya atau anaknya masuk di madrasah, tentunya harapannya masuk di madrasah adalah untuk melebihkan yang namanya ilmu pengetahuan agama. Beda dengan SMP, berapa jam saja pengetahuan agama dipelajari. Jadi saya selaku alumni juga dari sini sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada 83 orang tua atau wali yang telah memasukkan anaknya dan tamat hari ini di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Sinjai. Alhamdulillah. Berarti itu artinya bergabung dengan Kementerian Agama pada khususnya. Saya titipkan pesan kepada Ananda. Saudara ini telah tamat, sebentar akan diberikan masing-masing plakat. Janganlah Anda merasa sombong. Jangan merasa lebih. Siapa saja yang kita temui, guru kita, tenaga pendidik dan staf, jangan merasa sombong di hadapannya. Saudara harus tunduk kepadanya. Ananda harus tunduk kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Pelaksana Harian Kepala MTS Negeri 3 Sinjai. Beliau dari awal telah menjadwalkan untuk hadir bersama kita di sini, memberikan motivasi untuk anak-anak didik kita, tetapi karena sesuatu dan lain hal yang telah disebutkan oleh teman seangkatan Bapak Kepala MTS Negeri 3 Sinjai, beliau kemarin harus menuju ke Makassar untuk mengikuti wawancara calon kepala madrasah dipanggil Kemenak Provinsi Sulsel. Kita doakan bersama semoga wawancara beliau dilancarkan dan dimudahkan dan bisa segera menjadi definitif kepala MTS Negeri 3 Sinjai. Prestasi yang telah diraih hingga saat ini, termasuk hari ini alhamdulillah kita melangsungkan penamatan MTS Negeri 3 Sinjai dan akan menamatkan, insya Allah menamatkan 83 orang dari anak didik kita. Next. Tentu ini menjadi prestasi dari anak-anak kita. Dari 83 orang yang akan kita tamatkan sebentar, insya Allah kita akan pilih 10 wisudawan terbaik sebentar diumumkan. Hingga saat ini prestasi yang ditorehkan khususnya anak-anakku kelas 9 sebanyak 30 prestasi, baik dari akademik maupun non-akademik, dari cabang seni, olahraga maupun pramuka, yang insya Allah sebentar kita umumkan juga prestasinya. Nah, siswanya hebat karena guru-gurunya hebat. Inilah pendidik dan tenaga kependidikan MTS Negeri 3 Sinjai sebanyak 52 orang. Gurunya hebat karena kepala madrasahnya hebat, dan kepala madrasah dibantu oleh kepala urusan tata usaha, wakamat kurikulum, wakamat humas, wakamat kesiswaan, dan wakamat sarkas. Tidak hanya itu, kepala madrasahnya hebat karena kepala seksinya hebat. Kepala seksinya hebat karena kepala kantongnya hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, dan anak-anakku yang sangat saya banggakan pada hari ini, tentu kita bersyukur anak-anakku semua sudah ada di fase akhir perjalanan kalian di MTS Negeri 3 Sinjai. Dan tema yang diangkat oleh panitia, ciptakan generasi pembelajar untuk Indonesia emas berpijar. Yang pertama tentunya kami atas nama jajaran pemerintah Kecamatan Sinjai Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala MTS 3 yang telah mengundang kami untuk hadir pada kesempatan hari ini adalah
momen pertama saya menginjakkan kaki saya di sekolah ini dan bersilaturahim langsung dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Wabil khusus juga kepada para orang tua siswa yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih banyak dan tentunya kami atas nama jajaran pemerintah Kecamatan Senjaya Tengah mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang melaksanakan kegiatan perpisahan dan pelepasan pada hari ini. Kami mengucapkan selamat dan satu hal yang kalau anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu orang tua siswa mendengarkan tadi pemaparan dari Ketua Panitia Pelaksana, ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan semua. Apa itu? Di 2045 yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan kita siap walafiat dan kita dapatkan semua. Di 2045 ada yang namanya bonus demografi, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua. Bonus demografi ini adalah tantangan sebenarnya. Sekaligus juga sebenarnya menjadi informasi yang menggembirakan bagi yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hal tersebut. Kalau demikian saya awali dengan pantun. Daun salam buat kedondong. Jawab salam dengan kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Camat Senjaya Tengah, Pak Andi Syahrul. Beliau adalah tetangga saya. Dulu ketika memperkuat Persib Senjaya yang saya kenal, Pak, beliau ini adalah Andi Alu. Sehingga siapa itu Andi Alu itu? Oh, Pak Andi Syahrul rupanya. Alhamdulillah beliau sekarang jadi camat. Apalagi sudah 3 kali di camat. Biasanya kalau semakin banyak orang camat, paling tidak dekat-dekat itu kepala dinas. Amin. Bapak Kapolsek yang dari dulu juga saya berteman, Pak masih pantai ya. Beliau adalah kepala sektor kerja sampai masih ada yang tidak tahu apa itu Kapolsek. Karena banyak, saya pun juga banyak bahasa dan sering kita nyebutnya bahwa itu adalah kata biasa saja. Nanti saya tahu bahwa ternyata dulu biasa naik damri waktu kuliah, oh ternyata damri itu singkatan Dinas Angkutan Mobil Republik Indonesia. Ternyata Manimpahoi juga ini adalah singkatan. Manimpahoi itu adalah singkatannya, tapi karena ini sambutan nanti lain kali baru saya beritahu. Bapak dan Ibu, para undangan dan seluruh stakeholder Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kabupaten Senjaya yang sama-sama kita hormati. Sekedar info buat Pak Camat bahwa 4 madrasah negeri Sanawiyah negeri di Kabupaten Senjaya ini, 1 diantaranya berada di Kabupaten Kecamatan Senjaya Tengah. 9 kecamatan, hanya 3 kecamatan yang ada madrasah negerinya. 1 madrasah negeri yang ada di Senjaya Utara, madrasah negeri 1 dan madrasah negeri 4. 1 lagi madrasah Sanawiyah berada di Senjaya Tengah, Senjaya Boyong, Senjaya Borong.
Dan alhamdulillah madrasah negeri 3 ini adanya di Sinjai Tengah. Mudah-mudahan di kecamatan-kecamatan lain juga insya Allah mudah-mudahan ikut berjuang untuk menghadirkan madrasah negeri yang ada di kecamatannya. Yang sekarang ini kami lagi berjuang untuk mengupayakan madrasah aliyah negeri 3. Kalau bukan duluan di Sinjai Barat, Sinjai Barat maksud saya, memang Sinjai Barat yang kita lagi, karena untuk mendirikan suatu madrasah negeri itu harus ada keinginan dan komitmen semua, mulai dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan semuanya. Dan kesiapan tanahnya yang harus ada. Harus ada tanah atas nama pemerintah. Dan ini kadang-kadang susah. Adik-adik, anak-anakku sekalian yang hari ini seperti pengantin, tapi jangan ki dulu. Karena kalau menikah ki di umur sekarang akan menyusahkan semua orang. Dengar baik-baik ini. Biar mi pakaian seperti pengantin, tapi jangan ki dulu menikah. Kenapa? Kalau menikah hari ini, umur berapa sekarang ini? Rata-rata 15, sementara batas umur terendah untuk menikah itu, apalagi kalau kawin, karena beda itu nikah dengan kawin. Kalau nikah itu pakai surat, kalau pakai kawin pakai urat. Apalagi kalau kawin, nikah saja dilarang, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan oleh aturan sekarang. Sekarang ini Pak, sekedar ditahu oleh Bapak Ibu bahwa untuk pernikahan sekarang ini syaratnya umurnya 19 tahun. Kalau hanya baru umurnya sesungguhnya perhatian itu bukan di sini, tapi perhatiannya di sini. Biar jago ini tapi pikiran tadi sapi. Ya, saya ulangi. Kalau Anda mau menikah atau ibu-ibu menikahkan anaknya sebelum umur 19, menyusahkan semua orang. Dipusingkan kepala kantor ke, dipusingkan kepala KUA. Tanya ini Pak KUA Barat yang hadir hari ini. Apa susahnya Pak? Susahnya kalau dia menikah sebelum umur 19 tahun, menyusahkan dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa terbit kartu nikahnya? Kalau sudah tidak bisa kartu nikahnya, anaknya susah toh. Bagaimana ini sampai kita main kucing-kucingan? Mau disebutkan dia menikah sekarang, baru anaknya sudah lama lahir. Nah sementara ini Pak, sekarang ini datanya berbasis komputer, berbasis online. Apa yang terjadi hari ini langsung bisa ditahu. Oleh karena itu jangan dulu menikah. Jangan bilang, KPP ki, jangan. Siap untuk tidak menikah? Jangan. Jangan bilang siap tapi jangan sekarang. Nanti kalau nanti jadi gatrik ki, tahu gatrik, gadis tua Republik Indonesia. Dan siap menikah tetapi nanti sudah dapat S7, minimal S4. Kan sekarang ini lagi S2, SD, SMP, S3 itu SMA atau madrasah aliyah. S7 itu ya tadi seperti profesor dibilang beliau. Dan minimal S6 atau kalau tidak bisa S4 saja. Strata 1. Yang saya hormati tukang-tukang foto. Ya Pak, ini rekan saya di mana ada kepala kantor, di situ dia. Dan tidak bisa sukses acara kalau tidak ada beliau-beliau seperti ini. Bapak dan Ibu, para kepala madrasah, baik yang sudah pensiun maupun yang mau pensiun, baik dari lingkungan Kementerian Agama maupun dari Diknas yang semoga dirahmati Allah. Pak, saya ini mewakili, sehingga yang akan saya beritahu Ki hanya pesan yang diwakili. Jangan bersifat seperti orang di sana, katanya wakil.
Nah, yang dibicarakan untuk dirinya. Waktu mau dicalon na wakile, begitu duduk miai, yani wakilna, ya mami. Karena saya ini mewakili kepala kantor yang hari ini Pak Jamaris, Haji Jamaris, kebetulan 2 istrinya. Istrinya satu di Sinjai, istri benerannya. Sekarang istri keduanya itu yang ada di Bone, maksudnya di Kabupaten Bone. Maksudnya itu bukan istri seperti kata orang, istri itu adalah istana, tempat istana. Apa Pak istri itu? Istana suami, tempat istirahat idaman. Kalau istri yang saya maksudkan ini kepala kantor sekarang ini Pak, 2 pekerjaannya, tugasnya yang diberikan oleh negara. 1 kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, yang kedua pelaksana tugas di Kabupaten Bone sebagai kepala kantor. Yang hari ini beliau berada di Kabupaten Bone, dia titip salam kepada kita semua. Kebetulan Kabupaten Bone ada 2 kloter lebih jemaah hajinya, dan hari ini kayaknya berangkat kloter kedua atau pertama. Insya Allah Sinjai ini lagi bersiap kayaknya menuju Mekah. Bersiap ya Pak Kuah. Lagi perjalanan kayaknya menuju Mekah, bahkan meninggalkan Madinah, insya Allah. Pertama, apa pesannya Bapak? Pertama, pesannya Bapak Kepala Kantor, beliau mengatakan selamat kepada seluruh anak-anakku yang hadir. Semoga anak-anak sekalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke madrasah aliyah, atau yang bahasa masuk di sekolah sekolah, karena walaupun sama sih Pak, kalau madrasah aliyah itu Pak bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya madrasah aliyah SMA. Oh, jadi SMA itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya madrasah aliyah. Nanda semua tanggap untuk bisa hadir nanti pada reuni nanti. Kalau reuni, cuma kadang-kadang kalau reuni biasa orang melanjutkan cintanya yang sudah lama terpendam. Kadang-kadang kalau orang reuni pergi melanjutkan kembali apa yang pernah terputus, dan ini kurang baik. Yang kedua, pergi bertanding-tanding rencong dengan segala aksesorisnya. Kalau orang kadang-kadang pergi reuni, di situ dipamerkan semua, saya ini camat, saya ini kepala desa, semua ini, itu juga kurang baik. Kenapa Bapak dan Ibu, sebagus apapun informasi yang kita berikan, kalau orang itu sayang, pasti sayang ki. Sejelek apapun informasi buat kita, kalau orang itu cintai, pasti cintai ki. Jadi jangan kita terlalu memamerkan bahwa saya ini besar kalungku. Nah tahu di orang bahwa itu palsu di. Ini contoh nih Pak. Ini pesan pertama kepada anak-anakku semua, lanjutkan pendidikan di sekolah yang lebih tinggi. Pesannya untuk ibu-ibu, pesan untuk orang tua siswa, pertama, sekali lagi jangan dulu dinikahkan anak sebelum dia bisa sukses. Bagaimana caranya? Tuntun anak arahkan anak HP-nya sekarang anak tolong diperiksa. Beritahu gini Pak, karena anak-anak sekarang begitu tinggi pendidikan, tapi biasa juga pintar-pintar bohongi orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak sepertinya dia bicara, belajar di laptop, di HP, tapi ternyata menggosip ki. Maka ibu-ibu, pesannya Bapak Kepala Kantor, tolong setiap saat diperiksa HP-nya anak-anak dan suruh aktifkan GPS-nya, supaya anak-anak sekarang itu ditahu di mana dia berada, siapa yang ditemani bicara, apa yang dibicarakan, dan ini dikontrol. Kalau mau kita tidur, doakan anak sesekali ambil HP-nya. Kalau anak-anak kunci HP-nya, itu ada apa-apanya. Cita-cita, polisi, moto, kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Andi Tentri Awaru Mapolo Bombak, lahir di Sinjai 23 Oktober 2008. Putri dari Bapak Andi Tentri Ajat dan Ibu Darmi.
Cita-cita, dokter, moto, Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi orang hebat. Dokter, moto, kesuksesan akan diraih dengan terus belajar. Asma Nancy, lahir di Sinjai 10 Mei 2009. Cita-cita, jadi orang sukses. Moto, utamakan belajar demi masa depan cerah. Ayatullah Hidayat, lahir di Sinjai 19 Agustus 2008. Cita-cita, polisi. Moto, berproses dengan doa ibu. Fatima Mira, lahir di Sinjai 19 Agustus 2008. Cita-cita, dokter. Moto, dunia menunggu keajaibanmu. Fitri Ningsi, lahir di Sinjai 17 September 2009. Cita-cita, dokter. Moto, nikmati hidup itu seperti makan donat, rasanya manis. Iqbal, moto, selalu ikuti kata hatimu, tapi ingat, bawalah otakmu juga. Jumadil Amal, moto, membahagiakan kedua orang tua. Jumrah, gak perlu merasa spesial, kamu manusia, bukan nasi goreng. Kiki Alzaina, tidak ada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Semua ada waktunya. Muftihal Khairil Amal, hari ini berjuang, besok raih kemenangan. Muhammad Haikal, sambut masa depan cemerlang dengan berilmu. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kapolsek Sinjai Tengah untuk melakukan prosesi wisuda. Ya, makasih banyak Pak. Kelas 9B. Andizika Wulandari, semakin keras usaha, maka akan semakin kuat pendirian. Ahsan Takwin, jangan malas, tantangan menanti di depanmu. Artika Sri Melani, jangan pernah menjadi tuli, selalu dengar bisikan. Coba lagi, tiap kali kamu gagal dan merasa tak berarti. Elsa Istiqomah, tetap istiqomah di jalan Allah, sampai Allah berkata, pulanglah, masalah. Fajri Ajira Ardana, bermimpilah semaumu dan kejarlah impianmu. Ika Desianti, kejar impianmu dengan tekad dan semangat. Ishak, tetap semangat dan jangan menyerah. Isnainil Hasanah, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jihad, jangan menyerah sebelum menyerah. Manggala Sapriyat Moko Syafri, jadilah versi terbaik dari dirimu. Muhammad Azri, bekerja keras. Muhammad Yusran Al-Badri, jangan risaukan masa depan, jangan takut masa lalu, fokuskan pada hari ini. Muhammad Hairul Amiri, sukses diawali dari langkah kecil. Nadia Adalia Febrianti, tak ingin hidup di atas penderitaan orang lain. Nur Andini, jika yakin dengan diri sendiri, maka semuanya akan menjadi mungkin. Putri Laura, kegagalan dan kesalahan mengajari kita untuk mengambil pelajaran dan menjadi lebih baik. Rika, pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Rina, untuk terus berusaha tanpa mencerca dan terus optimis. Suryadi, kejar impian dengan tekad dan semangat. Wahyudin S. Tampa, kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba.
William, jika orang lain bisa, maka aku harus juga bisa melakukannya. Selanjutnya, kelas 9C. Andi Nurul Aziza, jangan takut gagal karena kegagalan adalah awal kesuksesan. Alia Azahra, hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Amrullah, berani bermimpi, berani mewujudkan. Andi Siti Sarah, hidup itu tidak boleh sederhana. Andika Tamir, semangat, saya adalah kedua orang tua saya. Artika, gagal sesungguhnya adalah berhenti untuk mencoba menjalani kehidupan. Elsa Ramadhani, mimpi besar dan tidak pernah menyerah. Firda Apriliani, Allah mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inaya Nurul Ilmi, berbuat baiklah tanpa perlu alasan. Melati Syam, jangan pernah menyerah. Muhammad Awal Afkar, hidup bahagia itu bersama keluarga. Muhammad Dirham Rudianto, yakinkan diri bahwa kamu bisa menggapai impian. Nur Aimah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Nur Aziza, tidak ada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Nur Aziza Fauzia Azhara, roda pasti berputar, kalau tidak berputar pasti diraih. Nur Hadis, kesuksesan akan diraih dengan terus belajar. Rara Adelia Putri, jangan pernah menyerah untuk menggapai impiannya. Rizky, tidak boleh putus asa. Surya Mirawira, kesuksesanmu tergantung dari niat dan usahamu. Muhammad Rahli Akbar, kita lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Syahrul, kesuksesan dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Selanjutnya kelas 9D. Andi Fahriani, pantang menyerah. Aan Badli, bermimpi besar, bekerja keras. Abdul Jalil, jangan pernah berhenti berkembang. Afdal Hidayat, kesuksesan akan diraih dengan terus belajar. Ainun Marlia, apapun yang terjadi tetaplah bersyukur. Alfionita, tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat. Amal Saputra, kita lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Aulia Nur, pengalaman adalah kegagalan. Faisa, kesuksesan. Khairul, satu tetap satu, kebenaran tetap benar. Kirana Audia Wadatul Arsi, berani bermimpi, gigih meraihnya. Miranda, hari ini berjuang, besok raih kemenangan dengan terus belajar. Muhammad Arya Pratama, kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Mutia Al-Zahra Nur, teruslah belajar. Nasri Gismar, jadilah cahaya dalam kegelapan. Putri Aulia, jangan biarkan rasa takut menghalangimu meraih impianmu. Rini Karmelia, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melewati segala tantangan. Rizky Aditya, terus maju, jangan pernah menyerah. Wahyu Afriansyah, keberhasilan adalah perjalanan bukan destinasi. Fadlullah Farham, setiap hari adalah kesempatan baru.